Assalamualaikum para pendengar yang masih terjaga entah malam atau siang. Begitu suara narator mengalun seolah berasal dari radio tua di meja dapur. Nada bicaranya tenang, sedikit berat, tapi ada humor receh yang membuatnya terdengar akrab. Kalau kalian masih melek jam segini, mudah-mudahan bukan karena habis lihat setan motor lewat tanpa lampu, ya. Hehehe. Baiklah, malam ini saya bawa sebuah kisah yang katanya nyata, pernah terjadi di sebuah tempat di Indonesia. Tempatnya tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota, tapi kadang justru tempat seperti itu menyimpan cerita yang tidak bisa dijelaskan. Cerita pun dimulai di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah dan bukit berkabut. Desanya tidak terpencil, namun cukup jauh dari kota, sehingga kesunyian menjadi rutinitas malam. Rumah-rumah berjajar dengan jarak yang renggang, beberapa kosong karena pemiliknya merantau. Randy, pemuda berusia 25 tahun, baru saja turun dari bus malam. Ia pulang kampung menjelang Ramadan setelah bertahun-tahun merantau. Saat melangkah melewati jalan tanah, ia melihat betapa sepinya kampung itu kini. Banyak rumah gelap, banyak pekarangan kosong yang dulu ramai suara anak-anak. Dulu kampung ini nggak sesunyi ini, gumamnya pelan. Narator menjelaskan bahwa hati Randy sebenarnya sedang lelah. Ia merasa jauh dari agama, jauh dari kebaikan kecil yang dulu selalu ia lakukan. Salah satunya adalah ikut patrol sahur bersama teman-teman semasa kecil. Tradisi itu dulu membuat kampung hidup. Menabuh beduk kecil, meniup peluit, berjalan sambil tertawa, membangunkan warga untuk sahur. Namun kini, semua itu tinggal kenangan. Randy memandang langit yang berwarna abu kebiruan, merasa campuran rindu dan kehilangan. Saat ia hendak masuk rumah, sebuah suara samar terdengar dari kejauhan. Tok, 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 seperti suara beduk kecil. Randy terdiam. Ia menggeleng pelan. Paling cuma bayangan masa kecil aja, katanya. Tapi suara itu terasa terlalu nyata untuk disebut kenangan. Malam pertama Randy kembali ke kampung itu berjalan biasa saja. Sampai sekitar pukul 2 dini hari, ketika ia tiba-tiba terbangun. Bukan karena mimpi, bukan juga karena lapar, melainkan karena suara yang sangat ia kenal. Tok, 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 sahur, sahur. Suara kentongan itu terdengar jelas, jauh tapi nyata. Randy membuka mata perlahan, merasa merinding tanpa alasan. Kamar gelap, hanya diterangi cahaya bulan yang masuk lewat jendela kecil. Ia menahan napas. Serius? Masih ada yang patrol sahur? Gumamnya. Padahal siang tadi, warga kampung bilang tradisi itu sudah lama tidak dilakukan. Orang-orang yang dulu menjalankannya sudah tua, banyak yang merantau, beberapa sudah meninggal. Tidak ada lagi rombongan ronda sahur seperti dulu. Tetapi suara kentongan itu terus terdengar, ritmis, seperti sedang mendekat. Tok, 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 sahur, sahur. Dengan rasa penasaran yang mengalahkan kantuk, Randy bangkit, memakai jaket tipis dan keluar rumah. Udara malam terasa dingin, menusuk tulang. Ia berdiri di beranda, mengamati jalan gelap di depan rumah. Di kejauhan, tepat di perempatan kecil kampung, ia melihat bayangan rombongan. Mereka tidak begitu jelas, seperti berbalut kabut tipis. Namun gestur mereka, cara mereka berjalan, seirama dengan irama kentongan. Hati Randy berdebar. Apa beneran ada? Ia melangkah pelan menuju mereka. Setiap langkah membuat suara kentongan semakin jelas. Dan semakin ia dekat, semakin ia merasa ada sesuatu yang janggal. Suara mereka terdengar seperti berasal dari tempat yang sama sekali tidak menyentuh tanah. Tidak ada gema, tidak ada pantulan suara dari tembok rumah. Namun rasa rindu masa kecil justru mengalahkan rasa takut itu. Seolah ada dorongan untuk mendekat, untuk kembali merasakan sesuatu yang dulu pernah hilang. Setibanya di tikungan,
Rombongan itu berhenti sejenak, seperti menunggu seseorang. Dan itulah saat Randy melihat salah satu dari mereka menoleh. Sosok laki-laki tua, mengenakan baju koko lusuh dan sarung bermotif kota. Wajahnya pucat, tapi jelas, sangat jelas. Randy terpaku, karena itu adalah wajah paman tetangganya, Paman Rojali. Orang yang bahkan Randy sendiri hadiri pemakamannya 2 tahun lalu. Randy merinding dari ujung rambut sampai kaki. Tetapi sosok itu tersenyum. Randy berdiri mematung. Ia ingin mundur, tapi kedua kakinya seperti terkunci. Sosok yang menyerupai Paman Rojali itu melambaikan tangan pelan. Gerakannya lambat dan lembut seperti angin yang menyentuh dedaunan. "Randy, ikut sini," ujarnya dengan suara parau namun hangat. Suara itu persis suara Paman Rojali ketika masih hidup. Randy menelan ludah. Ketakutan, iya. Tapi sekaligus ada sesuatu yang menenangkan. Seolah ia memang seharusnya mendekat. Rombongan itu terdiri dari 7 orang. Semua tampak seperti manusia biasa. Ada yang membawa kentongan, ada yang memukul bedug kecil, ada yang sekadar berjalan sambil bercanda. Suara tawa mereka lirih namun akrab, seperti suara-suara yang pernah ia dengar puluhan kali ketika kecil. Ketika Randy melangkah lebih dekat, salah satu dari mereka, pemuda berwajah cerah, menyapanya. Ada Randy, ikut patrol lagi? Udah lama gak keliling bareng kita?" Randy terdiam. Pemuda itu sepertinya ia kenal. Nama itu muncul di kepalanya, seperti kilatan memori lama. "Bang Raka?" bisiknya. Raka tertawa kecil. "Lo masih ingat?" Randy merinding. Raka adalah salah satu ketua rombongan patrol sahur waktu ia SD dulu, yang meninggal dalam kecelakaan motor ketika Randy kelas 2 SMP. Randy mundur selangkah, namun Paman Rojali menepuk pundaknya lembut. "Nak, kamu takut ya?" Suara itu tenang. "Kami cuma mau jalan seperti dulu. Nggak ada niat jahat." Anehnya, sentuhan itu tidak dingin seperti yang ia bayangkan tentang hantu. Tapi tetap saja ada aroma aneh yang mengiringi, bau tanah basah, seperti aroma makam sehabis hujan. Rombongan kembali berjalan. Mereka memukul kentongan dan bedug kecil dengan ritme yang familiar. Tok, 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 sahur, sahur. Randy mengikuti mereka perlahan. Entah kenapa, ketakutannya justru digantikan rasa damai. Ingatan-ingatan masa kecil muncul seperti film lama. Dirinya berlari, membawa bedug. Raka tertawa. Paman Rojali memberi arahan. Narator seolah memaparkan bahwa yang Randy rasakan bukan hanya nostalgia, tetapi kebutuhan untuk kembali pada sesuatu yang pernah ia tinggalkan. Namun semakin lama ia berjalan, semakin banyak hal janggal terasa. Langkah mereka tidak meninggalkan jejak. Suara tawa mereka tidak punya gema, seperti diserap oleh udara. Dan setiap hembusan angin yang melewati tubuh mereka terasa terlalu dingin, seperti menembus tulang. Saat mereka tiba di persimpangan dekat rumah Pak RT, salah satu dari rombongan, bapak-bapak berkumis tebal, menyapa sambil tersenyum. "Dulu kamu sering duduk di sini sambil nunggu kami lewat, Ren. Masih ingat? Waktu itu kamu umur 7 tahun, jatuh dari sepeda, dengkulmu berdarah." Randy terkejut. "Iya, tapi kok Bapak tahu? Itu kan udah lama banget." Bapak itu tertawa kecil. "Ya iya dong, kan waktu itu kami yang nolongin kamu. Masa lupa?" Randy tersentak. Kalimat itu mustahil, karena bapak itu sudah meninggal 5 tahun lalu akibat stroke. Perlahan, Randy baru mulai sadar. Rombongan ini bukan rombongan yang seharusnya ada di dunia malam itu. Randy menelan napas panjang saat rombongan itu melanjutkan langkah mereka menyusuri jalan kampung. Walau rasa takut terus mengintip dari sudut pikirannya, ada sesuatu yang membuatnya tetap mengikuti. Seolah apapun mereka sekarang, mereka adalah bagian dari masa kecilnya yang pernah hilang. Narator menjelaskan bahwa
Tradisi patrol sahur bukan sekadar kegiatan membangunkan orang untuk makan sebelum puasa. Di banyak kampung, itu adalah bentuk gotong royong tanpa pamrih. Saling jaga, saling ingatkan, dan saling menghidupkan suasana Ramadan. Tradisi itu menjadi penyambung hati antar warga, pengikat silaturahmi, sekaligus pengingat bahwa kebaikan kecil bisa menyatukan banyak orang. Dan malam itu, rombongan tak lazim yang bersama Randy sedang berusaha mengulang semua itu. Di depan rumah-rumah yang mereka lewati, rombongan mengetuk kentongan, menabuh bedug kecil, dan meneriakkan panggilan sahur dengan semangat. Namun yang aneh, tidak ada satupun lampu rumah yang menyala. Semua seperti tetap terlelap, tidak terganggu sama sekali oleh suara-suara itu. Randy melihat ke kiri dan kanan. Perasaan ganjil itu semakin kuat. "Kenapa nggak ada yang bangun ya?" tanya Randy perlahan. Bang Raka menoleh sambil tersenyum. "Mereka tidur nyenyak, mungkin." Jawaban itu terdengar normal, tapi nada suaranya menggantung seperti ada sesuatu yang tidak ia katakan. Randy hendak bertanya lebih jauh, namun telinganya menangkap hal lain. Suara bedug kecil itu tidak menghasilkan gema sama sekali. Padahal biasanya, suara seperti itu memantul ke tembok rumah dan pepohonan. Ia melihat pakaian para anggota rombongan. Dari jauh tampak biasa, tapi dari dekat, detailnya terasa aneh. Warnanya terlalu kusam, teksturnya seperti kain yang sudah terkubur lama. Kulit mereka terlalu pucat, dan kuku mereka kadang tampak hitam seperti terkena tanah basah. Namun mereka tertawa, mereka bercanda, mereka memanggil sahur dengan suara ceria. Suasana seolah tidak berbeda dengan masa kecil Randy dulu, suasana yang penuh kebersamaan, kegembiraan, dan niat baik. "Sahur, sahur," seru salah satu dari mereka sambil menabuh bedug. Randy tersenyum tipis, merasa hangat di tengah dingin malam. Ia merasakan kembali rasa yang sudah lama ia lupakan. Rasa menjadi bagian dari sesuatu. Rasa menghidupkan tradisi yang membawa kebaikan bagi orang lain. Narator menegaskan, terkadang manusia berjalan terlalu jauh dari hal-hal kecil yang dulu membuat hidup lebih berarti. Randy pun demikian. Terhanyut oleh kesibukan, lupa pada tradisi kecil yang pernah membentuk dirinya. Rombongan itu kemudian tiba di batas kampung, tempat sebuah mushola kecil berdiri sendirian di dekat sawah. Mushola itu terlihat tua namun terawat, temboknya bercat putih kusam, lampunya mati namun halamannya bersih. "Ayo kita istirahat sebentar," kata Paman Rojali. Mereka berhenti. Angin malam bertiup perlahan, membawa aroma tanah sawah dan sedikit bau bunga Kamboja dari pemakaman yang tidak jauh dari situ. Randy memperhatikan satu persatu wajah mereka. Ada keheningan aneh di antara mereka, seperti mereka sedang menunggu sesuatu. Cahaya bulan menerangi tubuh mereka, dan di bawah sinar itu, Randy menyadari sesuatu yang membuat dadanya sesak. Bayangan mereka terlalu samar. Bahkan beberapa dari mereka nyaris tidak memiliki bayangan sama sekali. Rasa dingin menjalari tengkuknya. Bang Raka berjalan mendekat. "Kamu masih ingat, Ren? Dulu kita suka duduk di sini sambil nunggu subuh. Musola ini dulu penuh suara. Anak-anak ngaji, ibu-ibu nyiapin bukaan, bapak-bapak ngobrol sambil nyalain lampu." Randy mengangguk pelan. "Iya, dulu rame banget." "Dulu," ulang Raka, sorot matanya redup. "Sekarang nggak ada yang jaga lagi." Randy merasakan ada kepedihan di balik kata-kata itu. Rombongan itu menatap mushola, seolah sedang melihat sesuatu yang sangat berarti bagi mereka. Seolah tempat itu menyimpan kenangan yang tidak ingin mereka biarkan lenyap begitu saja. Narator menyimpulkan dengan nada perlahan. Malam itu, sebelum kenyataan perlahan terungkap, Randy berdiri bersama mereka. Di titik terakhir sebuah tradisi lama berjuang mempertahankan nyala kecilnya. Karena mushola kecil itu adalah batas antara apa yang terlihat dan apa yang sebenarnya sedang menunggu untuk diceritakan. Randy berdiri di halaman mushola itu dengan dada yang semakin sesak. Malam terasa jauh lebih dingin daripada sebelumnya,
Seakan udara menyerap setiap kehangatan yang tersisa dari tubuh manusia. Sementara rombongan yang berdiri di sekelilingnya tetap memegang kentongan, beduk kecil, dan peralatan sederhana lain yang biasa dipakai saat patrol sahur. Namun kini, semua tampak berbeda. Suasana gembira perlahan berubah menjadi hening aneh yang sulit dijelaskan. Narator menyampaikan bahwa pada titik tertentu dalam hidup, manusia sering bertemu dengan hal-hal yang membuatnya harus memilih. Percaya pada mata kepala sendiri, atau percaya pada suara hati yang justru mengatakan sebaliknya. Dan malam itu, Randy berada tepat di tengah dilema itu. Rombongan berdiri menghadap sawah gelap, hanya diterangi cahaya bulan yang redup. Tidak ada yang berbicara selama beberapa menit. Hanya angin yang melintas, membawa aroma basah dan dingin dari tanah. Randy memperhatikan cara mereka berdiri. Diam, terlalu diam, seperti patung yang tidak lagi terikat pada dunia yang bergerak. Lalu, perlahan, sesuatu mulai berubah. Cahaya pada tubuh mereka memudar. Tidak sekaligus, tapi sedikit demi sedikit, seperti kabut yang tertiup angin. Randy mengedipkan mata berkali-kali, berharap itu hanya karena matanya lelah. Namun bukan. Tubuh rombongan itu benar-benar tampak semakin transparan. Paman Rojali? Panggil Randy pelan, suaranya bergetar. Paman Rojali menoleh. Senyum lembut masih menghiasi wajahnya, tetapi kini kulitnya tampak aneh, terlalu tipis, nyaris tembus pandang. Dari balik kulit itu, Randy bisa melihat seperti lumut hitam tipis, atau tanah. Kenapa? Paman kenapa jadi? Randy tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. Raka melangkah maju, namun langkahnya tidak meninggalkan jejak sedikit pun di tanah. Ren, kamu perlu dengar sesuatu. Randy mundur setengah langkah, tubuhnya gemetar. Kalian, apa yang terjadi? Kalian ini siapa? Pertanyaan itu bergema di batinnya sejak tadi, namun ia baru berani mengucapkannya sekarang. Seorang lelaki tua berkumis tebal, yang tadi bercerita soal masa kecil Randy, menjawab dengan suara rendah, "Kami bukan musuh, kami bukan mau nakut-nakutin kamu." Lelaki itu mengangkat tangannya perlahan. Tangan itu kini jelas tampak berbeda. Jari-jarinya memanjang, pucat, dan kuku-kukunya hitam seperti arang dan tanah yang mengering. "Kami cuma sudah bukan bagian dunia ini lagi." Randy memegang dadanya, merasa jantungnya berdebar sangat keras. Ia ingin lari, ingin menjerit, namun rasa takut itu bercampur dengan rasa lain. Rasa iba, rasa kehilangan, dan rasa kedekatan yang sulit dijelaskan. Narator menggambarkan bahwa Randy sebenarnya bukan hanya melihat hantu malam itu. Ia sedang melihat sebuah tradisi yang menghidupkan kampungnya dulu. Kini berdiri menjelma bayangan masa lalu. Tradisi yang seharusnya tetap hidup, namun perlahan mati karena tidak ada manusia lagi yang menjalankannya. Paman Rojali melangkah mendekat, wajahnya mulai memudar seperti kabut. Ren, kami ini bukan mau nakutin kamu. Kami cuma mau jelasin kenapa kami masih keliling. Kenapa? Tanya Randy, hampir berbisik. Karena tradisi ini dulu dijaga sama orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang gak ngarep apa-apa selain ngidupin kampung waktu Ramadan. Paman Rojali tersenyum sayu. Dan waktu kami semua sudah gak ada lagi yang nerusin. Raka menambahkan, kebaikan itu Ren, kalau gak dijaga, dia mati. Tapi kalau kita pernah benar-benar mencintainya, kadang kita datang kembali buat ngejagain, walau cuma lewat ingatan orang lain. Kalimat itu membuat Randy tercenung. Angin malam menerpa wajahnya, dan untuk pertama kalinya ia menyadari bahwa hawa di sekeliling rombongan itu bukan hawa manusia. Udara di sekitar mereka lebih dingin, lebih sunyi, dan tidak bergerak. Seolah dunia di sekitar mereka adalah dunia yang terpisah. Randy menatap mereka satu persatu. Ada sosok ibu-ibu yang dulu sering membagi kue setelah ronda. Sosok lelaki parubaya yang dulu suka mengatur irama bedug. Sosok pemuda yang dulu selalu menggoda anak-anak kecil dengan candaan receh. Semua wajah itu ia kenal.
Semua adalah orang baik. Dan semua sudah meninggal. "Ren," ujar Raka perlahan. "Kamu dipilih buat lihat kami bukan karena kamu yang paling berani, tapi kamu yang paling rindu." Randy terdiam. Kata-kata itu menghantam hatinya seperti gelombang. "Rindu?" Randy mengulang, bingung. Paman Rojali mengangguk. "Iya, rindu sama kebaikan yang pernah kamu rasain. Rindu sama kampung yang dulu hidup. Rindu sama tradisi yang pernah bikin kamu tersenyum waktu kecil." Rombongan itu perlahan berdiri lebih dekat. Cahaya tubuh mereka semakin redup. Bentuk mereka semakin samar. Pakaian mereka tampak sobek di beberapa bagian, seperti usang dimakan waktu. Kulit mereka tipis, pucat, seolah bukan daging, tetapi kabut yang membentuk wajah manusia. "Kami datang bukan buat tinggal di dunia ini," lanjut Paman Rojali. "Kami cuma mau nitip pesan." Randy menahan napas. "Pesan apa?" "Kami udah selesai jalan di dunia ini, Nak." Suara itu lembut namun tegas. "Sekarang tinggal kamu." Dalam hening itu, kalimat itu bergema di pikiran Randy, membuka tabir ilusi yang selama ini ia pegang, bahwa di masa lalu akan tetap tinggal di masa lalu. Nyatanya, masa lalu bisa datang kembali, bukan untuk menakuti, tetapi untuk mengingatkan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Randy benar-benar melihat mereka sebagaimana adanya. Bukan sebagai rombongan patrol sahur, tetapi sebagai penjaga tradisi yang tak lagi memiliki tubuh. Dan mereka menunggu Randy mengambil alih. Narator membuka bagian ini dengan nada yang lebih perlahan, seperti seseorang yang hendak mengantar pendengar memasuki ruang paling dalam dari sebuah rahasia lama. "Setiap kampung punya penunggunya," katanya. "Bukan selalu makhluk menakutkan. Kadang justru orang-orang baik yang terlalu sayang untuk pergi." Randy berdiri terpaku di halaman mushola, dikelilingi rombongan yang kini tampak semakin jelas sebagai sosok-sosok dari masa lalu. Mungkin orang lain akan pingsan, lari, atau berteriak histeris. Tapi Randy tidak. Ia tetap berdiri, walaupun kedua tangannya bergetar hebat. Ada sesuatu yang menahannya untuk pergi. Sesuatu yang jauh lebih kuat daripada rasa takut. Paman Rojali memberi isyarat dengan tangan, dan rombongan itu perlahan membentuk lingkaran. Di tengah lingkaran, suasana berubah. Angin mengalir seperti berputar, membawa potongan aroma yang membuat dada Randy sesak. Bau kayu basah, bau bedug lama, bau kue kering yang dulu dibagi setelah ronda, bau tanah makam. Tiba-tiba, pemandangan di hadapan Randy berubah. Narator menjelaskan, seolah waktu melipati dirinya sendiri dan menampilkan memori-memori lama, satu persatu, bukan di kepala Randy, tapi langsung di depan mata. Pemandangan pertama, mushola kecil itu 15 tahun lalu. Masih ramai, lampunya menyala hangat, anak-anak duduk membaca Iqra, bapak-bapak sibuk menyalakan lampu teplok cadangan. Di antara anak-anak itu, terlihat Randy kecil, duduk sambil memeluk bedug mini kesayangannya. Pemandangan itu bergerak halus, seperti film tanpa suara. Raka muda terlihat berdiri di tengah mushola, mengatur irama patrol sahur dengan semangat berlebihan seperti biasanya. Paman Rojali tampak duduk di teras, mengamati sambil tersenyum bangga. "Dulu, begini suasananya," ujar Raka dewasa, suaranya berat. Gambar itu memudar, digantikan memori berikutnya. Malam-malam Ramadan ketika rombongan berjalan keliling kampung, mereka tertawa, bercanda, menepuk pundak satu sama lain. Mereka tidak punya banyak uang, tidak punya perlengkapan canggih, tetapi mereka punya hati yang sama, menjaga kampung tetap hidup. Narator berkata, "Kadang hal paling berharga dalam hidup bukanlah yang besar dan megah, tapi tradisi kecil yang dilakukan bersama orang lain." Memori ketiga muncul. Satu persatu, anggota rombongan tua mulai jarang ikut ronda. Ada yang sakit, ada yang mulai lemah, ada yang merantau, ada yang perlahan hilang dari kehidupan kampung. Kemudian, memori paling menusuk muncul. Bukan nostalgia indah,
tetapi potongan pahit. Raka tampak terbaring di jalan raya. Tubuhnya ditutupi jaket lusuh. Warga berkerumun. Lampu motor remuk di sampingnya. Randy kecil menangis di belakang kerumunan. Tidak berani mendekat. Memori berpindah lagi. Paman Rojali duduk di kursi kayu di teras rumahnya. Tubuhnya jauh lebih kurus. Wajahnya pucat. Ia tersenyum lemah saat anak-anak kecil lewat. Namun beberapa hari kemudian, rumah itu dipenuhi orang dan suara talqin berkumandang. Memori lain muncul. Bapak berkumis tebal yang tadi berbicara pada Randy terbaring tak berdaya di puskesmas sebelum akhirnya jenazahnya dibawa pulang. Satu persatu, mereka pergi. Hingga suara narrator mengatakan pelan, dan tidak ada yang menggantikan mereka. Pemandangan kembali ke mushola. Rombongan itu kini tampak apa adanya. Bukan manusia, bukan pula bayangan. Mereka adalah ingatan yang menolak padam. Sosok-sosok yang tubuhnya mulai kehilangan bentuk. Wajah mereka samar, pakaian mereka koyak, namun mata mereka penuh cahaya hangat yang dulu pernah membuat kampung hidup. Kami tetap keliling setiap Ramadan, ujar bapak berkumis. Walaupun gak ada yang bisa lihat. Kami cuma mau jaga tradisi ini, Ren, kata Paman Rojali. Bukan buat kami, buat kampung ini. Buat anak-anak baru yang bakal tumbuh. Randy merasa dadanya panas. Kenapa harus aku yang lihat kalian? Karena kamu yang paling rindu, jawab Raka tanpa ragu. Rindu? Randy mengulangnya dengan suara serak. Iya, kamu mungkin pergi merantau, mungkin jauh dari masjid, mungkin lupa banyak hal, tapi kamu masih nyimpen rasa sayang sama kampung ini, sama tradisi ini, dan rindu kayak gitu. Bisa manggil kami. Randy tak tahu harus berkata apa. Ia hanya menunduk, merasa air hangat mulai menggenangi matanya. Randy, ujar Paman Rojali, tradisi ini nggak boleh mati. Anggota rombongan lain mengangguk pelan. Suasana menjadi semakin hening, seakan seluruh dunia menunggu keputusan Randy. Paman Rojali kemudian meraih sesuatu dari balik sarungnya. Beduk kecil tua yang tadi dibuat menabuh irama sahur. Catnya memudar, talinya longgar, tetapi bentuknya masih utuh. Ia menyodorkannya ke Randy. Ini dulu kamu yang paling suka pakai, ingat nggak? Randy memandang benda itu. Kenangan masa kecil berputar keras dalam benaknya. Ia memegang beduk itu sambil berlari-lari kecil bersama Raka, menabuhnya dengan tawa riang. Merasa menjadi bagian dari sesuatu. Ambil, Ren, kata paman itu. Ini bukan cuma beduk. Ini penanda kalau tugas kami selesai. Randy mengulurkan tangannya, ragu-ragu. Begitu ujung jarinya menyentuh beduk itu, benda itu terasa dingin, sangat dingin, namun nyata. Beratnya sesuai yang ia ingat. Suaranya saat diketuk pelan sama persis seperti sebelum mereka semua tiada. Mulai malam ini, ujar Raka, kamu yang jaga tradisi ini. Kamu yang hidupkan lagi, tambah bapak berkumis. Kamu yang jadi penerus, bisik salah satu sosok ibu-ibu tua. Narator mengiringi dengan suara lembut namun menggigit. Terkadang tugas menjaga kebaikan jatuh pada orang yang paling tidak siap. Tapi justru disitulah maknanya. Randy menggenggam beduk itu erat, dadanya bergetar, antara takut, haru, dan sebuah tekad yang mulai tumbuh. Ketika ia menoleh lagi, rombongan itu mulai memudar. Benar-benar memudar kali ini. Bukan hanya samar, tetapi hilang, seperti asap yang tersapu angin. Paman, Raka, tunggu, seru Randy, panik. Namun Paman Rojali hanya tersenyum, suaranya bergema samar. Jaga tradisinya, nak. Kami sudah tenang. Satu persatu, mereka lenyap. Hingga tinggal Randy seorang diri, berdiri di mushola kecil yang sunyi, memegang beduk peninggalan para penjaga. Dan di malam yang dingin itu, ia tahu. Tangannya kini memegang bukan sekadar benda, tetapi amanah. Dan amanah itu meminta untuk dihidupkan kembali.
Adzan subuh berkumandang dari mushola kecil, menggema lembut seperti suara yang membangunkan alam dari tidur panjangnya. Randy tersentak bangun, napasnya terengah. Ia memandang ke sekeliling, kebingungan. Ia tidak lagi berada di halaman mushola. Ia berada di kamarnya, di atas kasur tipis dengan selimut yang terlipat setengah. Ia duduk memegangi kepala. Mimpi? Gumamnya. Tapi tubuhnya terasa lelah seperti habis berjalan jauh. Dan dinginnya masih mengendap di kulit, seolah malam itu meninggalkan bekas. Randy melihat jam dinding, pukul 04.34. Adzan sudah hampir selesai. Saat ia hendak bangkit untuk mengambil air wudhu, matanya menangkap sesuatu di samping bantal. Sebuah beduk kecil. Beduk yang sama. Catnya memudar. Talinya kusam, kayunya retak tipis di pinggir. Randy terdiam, jantungnya seperti berhenti berdetak sejenak. Tidak mungkin, katanya lirih. Tangannya meraih beduk itu, beratnya sama, teksturnya sama, bahkan aroma kayunya sama seperti ketika ia memegangnya di tangan Paman Rojali malam tadi. Jika itu mimpi, bagaimana beduk ini ada di sini? Ia memejamkan mata. Potongan kejadian semalam muncul lagi. Rombongan yang memudar, tangan Paman Rojali menyodorkan beduk, suara Raka yang meminta ia meneruskan tradisi. Jangan bilang semua itu beneran, desis Randy. Ia merinding hebat. Namun adzan terus berkumandang, seolah menegaskan bahwa pagi tidak menunggu siapapun, bahkan seseorang yang baru saja melihat perbatasan antara dua dunia. Randy bangkit, menaruh beduk itu di meja kecil dekat jendela, dan bersiap salat subuh. Setelah salat, ia tidak bisa duduk tenang. Kepalanya penuh pertanyaan, rasa takut, rasa rindu, dan rasa tak percaya bercampur menjadi satu. Akhirnya ia memutuskan, ia harus memastikan. Ia harus bertanya pada orang-orang kampung. Ia keluar rumah setelah matahari mulai terbit. Langit berwarna oranye keemasan, dan embun di rerumputan memantulkan cahaya pagi. Kampung itu tampak seperti biasa, tenang, sederhana, damai. Beberapa ibu-ibu mulai menyapu halaman. Aroma kayu bakar dari dapur rumah warga tercium samar. Randy berjalan menuju rumah Pak RT, pria parubaya yang dulu sering mengatur kegiatan kampung. Pak RT sedang duduk di teras, menyeruput kopi. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam ya, Ren. Wah, pulang kampung rupanya. Kapan sampai? Semalam, Pak. Randy ragu-ragu sebelum akhirnya bertanya. Pak, tadi malam ada rombongan patrol sahur lewat ya? Pak RT langsung terbatuk-batuk, hampir menyemburkan kopinya. Apa? Patrol sahur? Iya, Pak. Saya dengar suara kentongan, beduk, terus kayak ada rombongan jalan. Pak RT mengerutkan dahi. Ren, di kampung ini udah bertahun-tahun gak ada yang patrol sahur. Randy menelan ludah. Gak ada, sama sekali. Gak ada. Anak-anak muda pada sibuk, banyak yang kerja ke kota. Yang tua-tua udah gak kuat. Terakhir kali itu, sebelum Paman Rojali meninggal, kalau gak salah. Nama itu membuat tengkuk Randy menegang. Ia mencoba tersenyum tipis. Kalau begitu, suara siapa ya semalam? Pak RT tertawa kecil, mengira itu hanya guyonan. Mungkin cuma suara angin lah, diam Ren. Atau kamu kebangun karena kangen masa kecil? Randy tidak menjawab. Bukan karena tidak setuju, tapi karena kata-kata itu terlalu mirip sesuatu yang ia pikirkan sendiri, padahal kebenarannya jauh lebih aneh. Ia berpamitan, lalu menuju rumah keluarga almarhum Raka. Ibunya ada di sana, tengah menyiram tanaman. Bu, saya mau nanya, ujar Randy sopan. Semalam ibu lihat rombongan patrol sahur lewat. Ibunya Raka menggeleng pelan. Nggak ada siapa-siapa, nak. Kampung ini udah lama sepi kalau malam Ramadan. Sejak Raka meninggal, teman-temannya jarang kumpul lagi. Randy merasakan perutnya mual. Ini sudah cukup jadi jawaban. Setidaknya untuk bagian tidak ada rombongan.
tapi kepalanya dipenuhi suara-suara lain yang tidak bisa ia abaikan. Ia melanjutkan perjalanan, bertanya pada beberapa warga lain. Hasilnya sama. Tidak ada yang melihat apapun. Semua bilang kampung ini sunyi seperti biasa. Semua bilang tidak ada yang ronda. Namun setiap kali Randy menyentuh beduk kecil yang ia bawa di dalam tas, tubuhnya merinding. Ia tahu itu bukan mimpi. Beratnya terlalu nyata, dinginnya terlalu tajam, dan memori tentang rombongan itu terlalu jelas untuk disebut ilusi. Randy pulang ke rumah, duduk di dipan bambu depan rumahnya, memandangi kampung yang perlahan hidup di bawah cahaya pagi. Ia memutar-mutar beduk itu, merasa seolah sedang memegang warisan yang tidak ia inginkan. Tapi pada saat yang sama, ia butuhkan. Narator menggambarkan pikiran Randy yang berkecamuk. Mengapa ia yang dipilih? Mengapa tradisi ini harus kembali melalui cara seperti itu? Mengapa orang-orang baik itu kembali setelah bertahun-tahun meninggal? Namun di balik ketakutan itu, ada suara batin yang tumbuh perlahan. Mungkin karena kampung ini membutuhkan kehidupan kembali. Mungkin karena tradisi itu harus tetap ada. Mungkin karena Randy memang pernah menjadi bagian dari kebaikan kecil itu. Dan mungkin karena hanya ia yang merindukannya cukup dalam sehingga para penjaga itu kembali. Randy menghela napas panjang. Kalau memang ini tugasnya, apa aku sanggup ya? Ia menatap musola kecil di ujung kampung, yang terlihat jelas dari tempatnya duduk. Tempat itu sunyi dan kosong, seperti menunggu sesuatu. Seperti menunggu ia mengambil keputusan. Randy berdiri. Ada getaran halus di dalam dadanya. Bukan takut, tapi tekad yang mulai tumbuh. Mereka udah selesai jalan, katanya pelan. Sekarang giliran aku. Narator menutup bagian ini dengan kalimat berat. Pagi itu, Randy tidak hanya bangun dari tidur. Ia bangun dari masa lalu, dari penyangkalan, dan dari rasa takut. Dan langkah kecilnya hari itu akan menentukan apakah sebuah tradisi akan kembali hidup atau benar-benar mati. Dan Randy melangkah menuju kampung dengan satu tekad, menghidupkan ulang sesuatu yang pernah membuat kampung itu bernyawa. Pagi itu seolah berjalan lebih cepat dari biasanya. Sinar matahari yang baru naik belum terlalu panas, namun cukup untuk membuat embun perlahan menghilang. Randy berdiri di tengah halaman rumah, menggenggam beduk kecil dengan kedua tangan. Setiap kali ia menatap beduk itu, rasa berat sekaligus hangat mengisi dadanya. Seakan benda kecil itu membawa beban puluhan tahun tradisi, sejarah, dan kenangan yang tidak boleh padam. Narator menuturkan, kadang seseorang tidak memilih tugasnya. Kadang tugas itu yang memilih seseorang. Dan seringkali tugas itu datang bukan pada waktu yang tepat, justru pada saat seseorang paling tidak siap. Sama seperti Randy. Namun ia tahu, jika ia tidak memulai sesuatu sekarang, tradisi itu benar-benar akan hilang. Dan rombongan yang ia lihat semalam, mungkin tidak akan pernah muncul lagi. Tidak untuk dirinya, tidak untuk siapapun. Dengan tekad yang masih setengah matang, Randy melangkah keluar rumah. Ia menuju warung kecil di ujung kampung, tempat anak-anak muda biasa nongkrong sambil main kartu atau sekadar ngopi. Warung itu baru saja dibuka. Pemiliknya, Bu Mirna, sedang menata roti dan gorengan. "Loren, pagi-pagi kok semangat amat?" sapa Bu Mirna sambil tersenyum. "Iya Bu, ada yang mau saya omongin sama anak-anak sini nanti." "Oh, mau ngadain acara?" "Semacam itu Bu." Randy tersenyum kecil lalu duduk di salah satu bangku kayu. Tak lama kemudian, beberapa anak muda kampung mulai berdatangan. Ada Reza yang kerja serabutan, ada Dio yang kerjanya main game seharian, ada Fikri yang baru pulang dari ronda malam, ronda keamanan, bukan ronda sahur, dan beberapa anak lainnya yang Randy kenal sejak kecil. Reza duduk di sampingnya. "Ren, ngapain pagi-pagi udah nongkrong? Biasanya kamu tidur kayak mayat." Randy tertawa kecil. "Ada yang mau gua ajak ngomong?"
Dio menatap beduk kecil yang dibawa Randy. Itu beduk kecil buat dekorasi? Bukan, jawab Randy. Ini buat ngejalanin sesuatu. Anak-anak itu saling berpandangan, bingung. Randy menghela napas panjang, lalu mulai bercerita. Gini, gua mau ngajak kalian buat hidupin lagi patrol sahur. Semua langsung terdiam. Lalu pecahlah tawa. Astaga, Ren, ujar Dio sambil menepuk dahinya. Kita udah bukan bocah SD yang keliling kampung pakai kentongan. Lo bercanda, kan? Tanya Reza sambil mengernyit. Enggak, jawab Randy mantap. Gua serius. Fikri yang duduk di ujung langsung menimpali. Ren, yang ikut patrol sahur dulu udah pada tua. Ada yang sakit, ada yang meninggal, ada yang sibuk. Anak muda sekarang ya kita. Tapi lo mau ngajakin kita jalan jam 2 malam keliling kampung cuman buat bangunin orang? Randy mengangguk. Iya. Reza menghela napas panjang. Ren, bukannya itu tradisi udah mati ya? Udah gak ada yang mikirin juga. Randy menatap mereka satu persatu. Justru itu, kalau kita gak mulai lagi, tradisinya mati beneran. Dia berhenti sebentar, lalu menambahkan suara lebih lembut. Dan gua rasa kampung ini butuh dihidupin lagi. Suasana berubah hening. Narator menggambarkan, anak-anak muda hari ini hidup dalam dunia yang cepat, sibuk dengan hal-hal digital, sering lupa bahwa kebaikan sederhana bisa punya nilai luar biasa. Randy tahu mereka sulit diyakinkan hanya dengan kata-kata, tapi ia harus mencoba. Gua tahu kalian pasti mikir nggak penting, lanjutnya. Tapi coba bayangin, kalau kita bisa bikin anak-anak kecil senang ngelihat kita lewat. Bikin warga bangun sahur dengan senyum. Bikin kampung ini nggak sesepi sekarang. Dio mendengus, tapi capek lah Ren. Capek kita di sini kebanyakan karena males, sahut Randy cepat. Bukan karena halnya susah. Reza terdiam. Fikri menunduk kecil, seolah sedang mencerna kata-kata itu. Randy lalu berkata, lebih pelan. Dulu yang patrol itu orang-orang baik, orang-orang yang ikhlas. Sekarang mereka udah nggak ada. Dan kalau kita nggak nerusin, tradisi itu ikut hilang sama mereka. Ada sesuatu dalam kalimat itu yang membuat suasana berubah. Entah karena penyampaiannya, atau karena setiap dari mereka memang merasakan sepi yang sama di kampung itu belakangan ini. Akhirnya Reza bersuara, Oke, kalau gue ikut, siapa lagi ikut? Dio mendengus, tapi mengangkat tangan. Gue ikut deh, sekali ini aja, habis itu lihat nanti. Fikri menatap Randy lalu mengangguk. Ya udah, gue ikut juga. Satu persatu, anak-anak muda itu mengangkat tangan. Beberapa masih ragu, tapi ada secercah keinginan di mata mereka. Seperti mereka juga ingin kampung itu punya nyawa lagi, tapi tidak pernah ada yang memulai. Narator berkata, kebaikan sering mati bukan karena tidak ada yang tahu, tapi karena tidak ada yang mau mulai. Dan hari itu, Randy memulainya. Sorenya, Randy dan anak-anak muda itu berkumpul di mushola kecil. Mereka membersihkan halaman, menyapu lantai, mengisi oli lampu, dan memperbaiki kentongan lama yang masih tersimpan di gudang samping mushola. Wah, ini mushola kayak hidup lagi, ujar Fikri sambil mengelap kaca jendela. Udah lama banget nggak rame, tambah Reza. Setelah semua rapi dan bersih, Randy mengeluarkan beduk kecil peninggalan para penjaga. Ia menaruhnya di depan mushola. Anak-anak lain menatap heran. Ren, itu beduk dari mana sih? Tanya Dio. Randy tersenyum. Dari seseorang yang percaya sama kita. Ia tidak ingin membuat mereka takut dengan cerita yang sebenarnya. Tidak sekarang. Malamnya ketika kampung mulai tenang, rombongan baru itu berkumpul untuk pertama kalinya. Mereka membawa alat seadanya. Kentongan dari bambu, beduk kecil dari mushola, peluit yang Dio beli di minimarket, dan pakaian hangat. Randy berdiri di depan mereka, menahan rasa gugup dan haru. Mulai malam ini, kita yang jaga tradisi ini, katanya. Kita mungkin cuma sedikit,
Tapi kebaikan gak butuh banyak orang. Yang penting hati benar. Anak-anak muda itu mengangguk. Randy mengangkat beduk kecil peninggalan para penjaga. Ayo, kita mulai. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun kosong, suara patrol sahur menggema di kampung itu lagi. Tok, sahur, sahur. Langkah kaki mereka menyusuri jalanan kampung. Suara mereka masih malu-malu, tidak sekeras rombongan penjaga malam yang dulu. Tapi meski begitu, ada sesuatu dalam suara itu yang membawa kehidupan. Beberapa rumah menyalakan lampu. Ada yang membuka jendela, ada yang tertawa kecil, ada yang terkejut karena sudah lama tidak mendengar suara patrol sahur. Ada yang hidup lagi, ujar seorang bapak yang membuka pintu sambil tersenyum lebar. Patrol sahur balik cuy, seru anak kecil dari jendela. Randy merasakan dadanya hangat. Ia menabuh beduk kecil itu dengan irama yang ia ingat sejak kecil. Irama yang pernah ia dengar dari tangan-tangan para penjaga. Namun di balik semua itu, ia merasakan sesuatu yang lain. Setiap kali rombongan mereka melewati tikungan atau jalan gelap, Randy mendengar langkah lain. Langkah halus dan pelan, mengikuti ritme mereka. Dan setiap kali ia menoleh, tidak ada siapa-siapa, kecuali angin. Namun bukan angin biasa. Angin itu membawa aroma tanah basah, aroma bunga Kamboja, aroma kayu tua, aroma yang sama seperti malam ketika ia bertemu rombongan para penjaga. Randy tersenyum kecil. Ia tahu, mereka tidak pergi. Tidak sepenuhnya. Di tengah suara kentongan dan beduk, Randy merasa ada jejak-jejak samar yang ikut melangkah bersama mereka. Rombongan lama. Rombongan yang menuntunnya semalam. Rombongan para penjaga. Dan malam itu, tradisi yang lama mati, hidup kembali, melangkah berdampingan dengan dua dunia yang berbeda. Subuh hampir tiba, namun rombongan kecil itu masih menyusuri jalan kampung dengan semangat yang anehnya tidak menurun sejak mereka mulai. Kentongan berdentum pelan, beduk kecil ditabuh dengan irama yang stabil, dan suara sahur menggema di sepanjang rumah-rumah yang melewati malam dengan tenang. Malam itu bukan hanya malam pertama mereka patrol sahur. Itu adalah malam pertama kampung itu hidup kembali setelah bertahun-tahun tertidur. Randy berada di barisan paling depan. Wajahnya sedikit lelah, tapi matanya bersinar. Ia menatap setiap rumah yang lampunya menyala, mendengar suara orang-orang yang tertawa kecil saat membuka pintu, dan melihat anak-anak kecil yang berjingkat mengintip lewat jendela. Satu pemandangan kembali membuat hatinya memanas. Seorang anak kecil berusia sekitar 7 tahun berlari keluar sambil memegang beduk mini mainan. "Bang, besok keliling lagi ya?" teriaknya sambil melambai. Randy mengangguk sambil tersenyum. "Iya, besok, lusa, kita keliling terus." Anak itu melompat girang, lalu masuk kembali ke rumahnya. Narator menuturkan, kebaikan seringkali tidak lahir dari hal besar, tetapi dari suara kecil yang menghidupkan harapan. Saat rombongan melewati jalan sempit menuju sawah, Randy merasakan hembusan angin yang berbeda. Bukan angin dingin yang menusuk, tapi angin lembut yang seperti menyentuh bahunya dengan cara yang familiar. Ia menoleh. Tidak ada siapapun. Namun dari sudut matanya, ia menangkap sesuatu. Siluet samar di ujung jalan. Bukan manusia, bukan bayangan pepohonan. Itu adalah bentuk orang-orang yang ia kenal. Paman Rojali, Raka, bapak berkumis tebal, dan beberapa lainnya. Mereka berdiri dalam barisan hening, tersenyum. Tubuh mereka berpendar tipis. Mereka tidak mendekat, tidak bergerak, hanya melihat. Melihat dengan bangga. Randy berhenti sejenak, membuat rombongan baru menatapnya. "Kenapa, Ren?" tanya Reza. Randy tersenyum kecil. "Nggak apa-apa, cuma ngerasa ada yang nemenin." Dio tertawa. "Ya iyalah, kita di sini semua." "Bukan itu," jawab Randy pelan dalam hati. Ia menunduk sebentar,
mengambil napas panjang. Ketika ia menoleh lagi, siluet-siluet itu mulai memudar dalam cahaya subuh yang perlahan muncul dari balik bukit. Namun sebelum mereka benar-benar menghilang, Raka atau apapun yang tersisa dari wujudnya mengangkat tangan, memberi isyarat khas yang dulu sering ia lakukan sebelum memulai irama. Isyarat yang berarti, lanjutkan. Narator menggambarkan momen itu sebagai garis tipis yang menghubungkan dunia masa lalu dan masa kini. Sebuah salam perpisahan yang bukan benar-benar perpisahan, tetapi penyerahan tanggung jawab. Randy mengangguk samar ke arah mereka. "Aku lanjutin, Kak," bisiknya. Ketika siluet-siluet itu akhirnya menghilang, matahari mulai naik. Cahaya oranye memenuhi jalan kampung. Udara hangat menggantikan dingin malam. Randy menatap rombongan barunya. Anak-anak muda itu tersenyum lelah tapi bangga. Mereka tidak tahu apa yang Randy lihat, tapi mereka merasakan sesuatu yang sama. Tradisi ini membawa makna. "Yuk," kata Randy sambil menabuh beduk kecil itu sekali lagi. "Kita kelarin satu putaran lagi sebelum azan. Tok, tok, tok. Sahur, sahur." Suara itu menggema lebih hidup dibanding sebelumnya. Rombongan menyusuri sisa jalan, melewati rumah-rumah yang kini menyala semua. Kampung itu terasa bernapas kembali. Pohon-pohon yang tadinya seperti tidur kini seolah ikut bergerak pelan, mengikuti irama. Narator menutup cerita dengan satu garis pesan. Kebaikan tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu seseorang yang mau menyalakannya kembali. Ketika putaran patrol sahur selesai, Randy berdiri di depan mushola kecil. Ia menatap beduk peninggalan para penjaga itu, tersenyum hangat. "Terima kasih," ucapnya lirih. Suara angin menjawab lembut, entah angin biasa atau langkah-langkah samar yang masih menemaninya. Dan di antara dua dunia yang berbeda, sebuah tradisi hidup kembali. Bukan karena dipaksa, bukan karena diwariskan secara resmi, namun karena seseorang memilih untuk tidak membiarkan kebaikan itu padam. Itulah rombongan yang tak pernah pergi. Karena selama ada yang meneruskan, mereka akan selalu ada.